Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kali ini kita masih di pembahasan yang sama tentang budgeting dengan tujuan pembelajaran yang kelima, yaitu mempunyai kemampuan di dalam menyusun operasional budgeting. Kali ini kita akan memfokuskan tentang direct labor budgeting, factory overhead budgeting, kemudian penyusunan COGM dan COGS budgeting, serta output setelahnya yaitu income statement budgeting. Oke, sebelum kita masuk ke materi bagaimana menyusun direct labor costing, terlebih dahulu kita akan melihat data produksi atau unit produksi yang dianggarkan ya untuk masing-masing produk A, produk B, dan produk C itu sebesar 7.050 untuk A, 10.800 untuk B, dan 14.900 untuk C. Nah, nanti data ini akan kita gunakan sebagai dasar menghitung nilai direct labor costing. Untuk menghitung direct labor cost, kita dapat menggunakan rumus unit produksi dikalikan kebutuhan jam untuk menyelesaikan satu unit produksi dikali rate upah yang dibayarkan. Nah, sebagai contoh dalam hal ini ya, di sini kita akan menghitung budget setiap departemen, yaitu cutting, assembling, dan finishing. Setiap departemen menerapkan upah yang berbeda-beda. Di cutting upahnya adalah $8, kemudian assembling $10, sedangkan di finishing adalah $9 per jam. Kalau kita mengacu kepada rumus tersebut, misalnya nih produk A ya. Produk A unit yang diproduksinya adalah 7.050 produk A. Kemudian kebutuhan untuk menyelesaikan per produk adalah 500 jam. Sehingga hasilnya adalah 3.525 jam. Per jamnya adalah $8, sehingga kita kalikan lagi jadi hasilnya $28.200. Produk B juga sama perhitungannya, produk C juga sama, sehingga total direct labor cost yang dianggarkan di departemen cutting itu adalah sebesar 105.300. Nah, kita lihat hasil assembling departemen itu hasilnya 653.000, sedangkan finishing adalah 166.410, sehingga total direct labor cost ya adalah sebesar 924.710. Sebelum kita masuk ke materi FOH budgeting, terlebih dahulu kita akan menyusun budget untuk jam kerja mesin. Ini akan kita gunakan di dalam menyusun FOH budget. Nah, diketahui masing-masing produk ya itu menghasilkan produk A 7.050, B 10.800, C 14.900. Nah, jam mesin yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk ini berbeda-beda antara A, B, dan C. A 0,8, B 0,6, C 0,4. Nah, ini kita akan kalikan unit yang diproduksi dikalikan dengan jam mesin per unit. Nah, nanti hasil totalnya adalah 18.080 jam mesin. Kita dapat menghitung FOH budget. Nah, untuk mencari nilai variabel costingnya kita akan menggunakan base yang berbeda-beda setiap departemen. Untuk cutting departemen kita akan menggunakan base-nya adalah jam mesin. Sedangkan untuk assembling dan finishing departemen kita akan menggunakan base-nya adalah jam tenaga kerja langsung untuk mencari nilai variabel costingnya.
Selanjutnya kita akan menyusun FOH budgeting. Di sini setiap departemen akan terdiri dari fixed cost-nya dan variable cost. Nah, untuk variable cost itu kita hasilkan dari rate-nya. Misalnya indirect material and supplies di cutting departemen ya. Variable cost rate-nya adalah $0,35. Sedangkan activity yaitu jam mesin tadi ya, yaitu sebesar 18.000 kita kalikan ya. Nanti menghasilkan total cost untuk unsur indirect material and supplies. Nah, perhitungan ini sama untuk komponen-komponen yang lainnya. Assembly dan finishing kita menggunakan base-nya adalah jam kerja langsung. Jadi kalau kita lihat di slide ya, total FOH yang dibudgetkan adalah sebesar 536.500. Kita menyusun data direct material budget, direct labor budget, dan factory overhead budget. Nah, itu bisa kita gunakan untuk sebagai data penyusunan anggaran-anggaran selanjutnya, seperti dalam menentukan anggaran harga pokok produksi per unit. Berarti kan unsurnya ada material, ada direct labor, ada applied FOH, yang semua data ini kita ambil dari masing-masing schedule yang sudah kita buat di bab-bab sebelumnya. Nah, kemudian kita juga dapat menghitung inventory budgeting. Ya sama juga unsurnya ya, ada material juga yang bisa kita peroleh di schedule-schedule sebelumnya. Kemudian ada finished good produk A, B, dan C. Nah, ini semua data perhitungan ini kita ambil dari data-data schedule yang sebelumnya juga. Nah, untuk yang COGM dan COGS budgeting kita mungkin masih mengingat kembali ya, apa sih komponen apa saja yang ada di COGM, yaitu bisa diingat ada material, direct labor, factory overhead, nanti akan menjadi total manufacturing cost. Kemudian kalau ada WP awal ya kita tambahkan, ada WP akhir kita kurangkan ya. Nah, cuma di sini karena contohnya tidak ada, jadi kita bisa langsung menghitung COGS budgeting. Jadi total manufacturing cost-nya kita tambahkan finished good awal dan kita kurangkan dengan finished good akhir. Nah, di contohnya sudah ada, kita bisa kembali lihat schedule-schedule sebelumnya ya, yang merupakan data dalam penyusunan COGM dan COGS budgeting. Penyusunan budgeting yang terakhir adalah income statement budgeting. Jadi kita bisa melihat rumusnya sales itu dari schedule 1, kemudian COGS juga kita peroleh dari schedule 11 yang menghasilkan gross profit. Kemudian dikurangi dengan expense juga contoh aja ya, yang memang sudah ditetapkan marketing administratif masing-masing 356 dan 290. Sehingga hasil akhirnya adalah net income sebesar 420.000. Oke, untuk pembelajaran tentang budgeting sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.